Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 2. Anak-anak, pernahkah kalian berjumpa dengan seorang arsitek? Apakah kamu tahu pekerjaan arsitek itu? Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang arsitek? Pekerjaan seorang arsitek itu adalah merancang bangunan gedung ataupun rumah. Ketika merancang gambar, seorang arsitek harus bisa menggambar bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi ini dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita ya. Seperti apa sih contoh karya 2 dimensi dan seperti apa contoh karya 3 dimensi? Ayo kita pelajari sama-sama. Karya seni 2 dimensi ini merupakan karya seni yang hanya mempunyai dimensi panjang dan dimensi lebar ya, dan hanya dapat dilihat dengan satu arah pandang saja. Seperti ini contoh dari karya 2 dimensi ya. Nah, sekarang apa itu karya 3 dimensi? Karya 3 dimensi merupakan karya seni yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi karya 3 dimensi ini lebih menempati ruang. Kalian bisa membedakan antara karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi? Tentu sudah ya. Seorang arsitek dalam pekerjaannya memerlukan keterampilan menggambar. Arsitek akan menggambar rancangan bangunan di atas kertas berpeta. Mereka menggambar bangunan yang akan dibangunnya. Bangunan yang dirancang adalah rumah ataupun gedung-gedung ya. Kelihatannya menarik ya bekerja sebagai seorang arsitek. Bekerja menjadi arsitek haruslah mempunyai nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik apa? Salah satunya adalah sikap jujur. Ketika akan membangun sebuah bangunan, mereka harus menyampaikan akurasi data dengan sebenar-benarnya. Jadi di sini butuh kejujuran agar bangunan yang dia bangun kokoh dan tidak mudah rusak. Nah, coba kalian bayangkan jika ukuran bangunan yang tidak sesuai, apa yang akan terjadi? Bangunan bisa saja menjadi roboh ya. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dari Pancasila ya. Ayo kita pelajari sila-sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus memiliki sikap jujur. Sikap jujur merupakan satu perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita ya. Pancasila ini dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila yang diperisai ini ya. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila memiliki satu simbol. Ayo kita pelajari sama-sama sila-sila di dalam Pancasila ini. Kita mulai dari sila pertama. Sila pertama ini bersimbolkan bintang. Dengan bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bersimbolkan rantai ya, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila ketiga ini simbolnya adalah pohon beringin, berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila terakhir, sila kelima bersimbol padi dan kapas ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah simbol dan bunyi sila-sila dalam Pancasila.
Nah, sekarang kita pelajari sama-sama sila pertama dari Pancasila ya, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih makna dari sila pertama Pancasila? Dan bagaimana sih contoh dalam kehidupan sehari-hari? Kita pelajari sama-sama ya. Makna sila pertama Pancasila. Ada 4 makna dalam sila Pancasila ini. Yang pertama, percaya adanya Tuhan sehingga warga negara rela untuk diatur. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah kita harus selalu menaati aturan lalu lintas dan mengikuti pendidikan dasar. Kemudian makna yang kedua adalah bebas memeluk agama masing-masing. Oleh sebab itu, setiap orang wajib menaati aturan agamanya ya. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan tata cara masing-masing agama. Kemudian kita juga bisa berbuat dan berkata jujur. Makna yang ketiga, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah ya. Kemudian kita juga harus menghormati pemeluk agama lain. Nah, sekarang makna yang keempat adalah menjaga semua yang telah Tuhan berikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menjaga kelestarian alam. Kita juga harus selalu makan makanan yang sehat ya. Ini tadi adalah makna sila pertama Pancasila. Ada 4 makna ya tadi dan juga contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nah anak-anak, kita sudah belajar mengenai makna sila pertama Pancasila. Kita harus menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ya. Dan kita juga harus menghindari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan sila pertama dari Pancasila tersebut. Nah anak-anak, sudahkah sikap kalian merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila? Kalau belum, ayo segera kita perbaiki sikap-sikap kita agar sikap kita merupakan cerminan dari sila pertama Pancasila ya. Baik anak-anak, saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat sebuah tugas. Kalian bisa mengerjakan soal yang ada di buku tema 4 halaman 19 sampai dengan 20 ya. Yang seperti ini ya gambarnya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian, di buku tugas tema. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.